Puncak prestasi tertinggi bagi sebuah tim nasional sepak bola adalah bisa berlaga di Piala Dunia dan menjadi juara, terkhusus pada Piala Dunia U20. Jika pada umumnya event 2 tahunan itu didominasi oleh negara-negara dari benua Eropa, Afrika, Amerika, dan negara unggulan dari benua Asia seperti Korea Selatan dan Jepang yang menjadi langganan pada Piala Dunia kelompok umur maupun senior. Ternyata ada beberapa negara sub-Asia bagian Tenggara atau ASEAN yang sebelumnya sudah mencicipi atmosfer Piala Dunia U20. Nah, kira-kira negara ASEAN mana saja yang pernah ikut andil di event 2 tahunan itu? Simak cuplikannya yang berikut ini. Flashback pada Piala Dunia U20 tahun 1979, Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang merasakan euforia ajang Piala Dunia kelompok umur itu. Keikutsertaan Indonesia di ajang itu tak lepas dari faktor keberuntungan. Pasalnya, Indonesia hanya menjadi negara pengganti. Irak sebagai jawara Piala Asia U19 tahun 1978 yang menolak ikut serta di turnamen 2 tahunan itu. Sebenarnya ada Korea Selatan sebagai runner-up dan Korea Utara sebagai juara 3. Namun kedua negara tersebut juga menolak tawaran itu. Perjuangan berat langsung dihadapi pasukan Garuda Muda yang tergabung di grup B yang diisi negara-negara unggulan seperti Polandia, Argentina, dan Yugoslavia. Minimnya persiapan timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan dan membungkul negara-negara tersebut. Dengan kemasukan 16 gol dari kekalahan 3 kali beruntun tanpa bisa menciptakan 1 gol pun. Bergeser ke sang rival yaitu Malaysia. Pada tahun 1997, pasukan Harimau Malaya Muda itu lolos ke putaran final Piala Dunia U20 karena berstatus sebagai tuan rumah. Bermain di kandang sendiri tak melulu bisa menunjukkan performa terbaiknya. Nasib yang dialami pasukan Harimau Malaya Muda itu juga sama seperti Garuda Muda yang tanpa sekalipun mengalami kemenangan. Dengan kebobolan 9 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol. Kala itu Malaysia tergabung di grup A bersama Maroko, Uruguay, dan Belgia. Tak hanya itu saja, ada 2 negara ASEAN lagi yang pernah merasakan keganasan Piala Dunia U20, yaitu Myanmar dan Vietnam. Kedua negara tersebut juga mengalami nasib yang sama dengan negara-negara sebelumnya. Perlu kita ketahui, Myanmar lolos ke Piala Dunia U20 2015 saat mampu finish di semifinal Piala Asia U19 tahun 2014 lalu. Tergabung di grup A bersama Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Ukraina, Myanmar harus puas menempati juru kunci grup dengan kebobolan 13 gol dari 3 kali kekalahan dan hanya mampu mencetak 2 gol. Sedikit berbeda pada Vietnam, walaupun harus terpuruk di dasar klasemen Piala Dunia U20 tahun 2017 silam, Vietnam mampu mengumpulkan 1 poin saat melawan Selandia Baru. Selebihnya, negara Nguyen itu tak mampu berkutik saat menghadapi tim kuat Prancis dan Honduras. Tak mudah memang bagi negara-negara ASEAN yang notabene-nya sepak bolanya masih tahap berkembang untuk bisa bersaing dan mengimbangi perlawanan dari negara-negara kuat yang secara garis besar sepak bolanya sudah maju. Justru dari keikutsertaan negara-negara tersebut mengikuti ajang Piala Dunia U20 menjadi pengalaman berharga dan pembelajaran agar negara-negara tersebut bisa meningkatkan kualitas sepak bolanya. Terkhusus Indonesia yang lolos otomatis karena menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2021 mendatang, harus benar-benar mempersiapkan diri dari segi mental, fisik, taktik, dan lain sebagainya agar bisa menghadapi tim-tim tangguh yang sudah teruji kualitas permainannya. Terlebih, Indonesia sudah dipastikan menghuni grup A yang berisikan tim-tim unggulan. Nah, mampukah pasukan Garuda Muda asuhan Sintayong itu mampu membuat sejarah baru menjadi negara ASEAN pertama yang lolos phase group Piala Dunia U20, atau justru akan mengulangi pencapaian buruk pada edisi-edisi sebelumnya? Perlu kita nantikan kiprahnya. Indonesia bisa, Indonesia juara, bravo sepak bola Indonesia.